kita masih tetap sama. Sebagaimana tema kita Together Glorious, jangan bosan-bosan kita membahas akan kitab Roma. Karena di dalam kita mengetahui atau mempelajari akan kitab Roma, disitulah sesuatu yang luar biasa akan mendasarin akan kehidupan saudara dan saya. Mendasarin akan kekristenan saudara. Menjadi sesuatu dasar yang kuat, menjadi sesuatu dasar yang kokoh di dalam setiap kehidupan kekristenan saudara. Seringkali kita diombang-ambingkan, seringkali kita melakukan sesuatu yang salah karena pengetahuan kita kurang di dalam kita mengerti akan kitab Roma. Di dalam kitab Roma banyak sekali yang saya bisa belajar, yang menambahkan akan fondasi kepercayaan saya kepada Tuhan. Demikianlah saya ingin untuk setiap daripada kita, saya mengucap syukur kalau tema di dalam bulan ini, seluruh IFJF membicarakan akan sesuatu tema, yaitu made right, ya, yang mana kita dibenarkan atau justified. Kita dibenarkan sesuatu dasar yang kuat di dalam kehidupan kita. Saya percaya kenapa Rasul Paulus bisa mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Rasul Paulus dapat hidup di atas limit seperti yang last week saya sampaikan. Karena Rasul Paulus mempunyai sesuatu dasar yang kuat di dalam kekristenan. Pengetahuan yang benar akan siapa Allah, siapa Tuhan. Dan pengetahuan yang benar bahwa hidupnya dibenarkan oleh Tuhan. Banyak sekali orang yang hidupnya merasa mungkin diselamatkan, tetapi ragu tentang dibenarkan. Kalau saya bertanya, berapa banyak sudah menerima Tuhan? Mungkin saudara mengatakan menerima Tuhan, tetapi pada saat saya bertanya, apakah saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan? Ada orang yang mempertanyakan apakah benar Tuhan sudah membenarkan. Melihat akan dosa-dosa lamanya, mempertanyakan apakah benar Tuhan mengampuni. Melihat akan dosanya sekarang, apa benar saya dibenarkan? Melihat nanti kalau kita mungkin terjatuh, kita berpikir, apakah kita juga akan dibenarkan oleh Tuhan? Sesuatu yang mana kita akan pelajarin akan hal ini yang membawa setiap kehidupan kita dapat hidup di dalam kehidupan glorious life, kalau saya boleh katakan. Sesuatu kehidupan yang mana kita ada di dalam kemuliaan daripada Tuhan. Kehidupan di dalam kemenangan. Kehidupan di dalam kegemilangan bersama dengan Tuhan. Kalau kita percaya dan kita tahu bagaimana saudara dan saya dibenarkan. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-20 and then ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Di dalam ayat yang ke-20 di dalam Roma pasal yang ketiga dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan oleh darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan
keadilannya pada masa ini, supaya nyata ia benar dan juga membenarkan. Ya, dikatakan ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ayat 27, jika demikian apakah dasar untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita perlu mengetahui apa itu justified. Justified sebenarnya sesuatu perkataan di dalam hal perkataan legal, kalau saya boleh katakan, di dalam perkataan akan law atau hukum. Sesuatu yang mana kalau dikatakan dibenarkan, berarti saudara dan saya seperti dikembalikan seperti tidak pernah melakukan sesuatu dosa. Berarti dibenarkan. Dibenarkan bukan diperbaikin. Dibenarkan berarti meskipun saudara dan saya melakukan sesuatu kesalahan, seperti tidak pernah berbuat salah. Karena kalau ada sedikit kesalahan ataupun dosa, firman Tuhan katakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat akan Tuhan. Ada amin saudara. Berarti kalau saudara dan saya tidak dibenarkan seperti tidak pernah berbuat dosa, saudara dan saya tidak akan bertemu dengan Tuhan. Ada amin saudara. Pengetahuan akan dibenarkan harus ada di dalam kehidupan setiap daripada kita. Sehingga saudara dan saya akan berjalan di dalam kebenaran daripada Tuhan. Bahwa pembenaran terjadi hanya cukup sekali. Pembenaran, justification bukanlah sesuatu proses. Berapa banyak katakan amin? Pembenaran bukan sesuatu proses. Tuhan membawa kita daripada kemuliaan kepada kemuliaannya, tetapi pembenaran hanya sekali. Ada amin saudara? Pembenaran itu hanya sekali untuk kita, bukan sesuatu proses. Bukan ya sekarang, besok tambah baik, besok tambah baik, besok tambah baik. Padahal tidak ada orang yang berbuat baik. Itulah sebabnya kenapa Yesus Kristus turun untuk kita. Itulah sebabnya tidak ada satu orang pun dikatakan di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Ada amin saudara. Oleh sebab itu, bukan sesuatu proses, tetapi hanya sekali pada saat saudara dan saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Pada saat penyelamatan itu terjadi, pembenaran terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Bukan sesuatu proses. Untuk dosa lama kita, dosa sekarang, ataupun nanti kalau in case kalau saudara jatuh dalam dosa, saudara pun tetap benar. Maksud saya dibenarkan oleh Tuhan. Ada amin saudara. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya, I want the first slide. Oke. Slide PowerPoint saya. Silakan. Oke, next one. Ya, oke. Saya katakan, in order for me to be justified by God, I have to accept the fact that I need it. Berapa banyak membutuhkan? Because you and me cannot do it. Karena setiap daripada kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita. Tidak dapat kita mengusahakan untuk dibenarkan oleh Allah.
Setiap daripada kita membutuhkannya. I have to believe that I have sinned. Setiap daripada saudara dan saya berdosa, jatuh, falls short of the glory of God. Saya katakan juga, I have to believe there is nothing I can do without God justifying me. Tidak akan ada kalau Tuhan tidak membenarkan kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Ada amin, saudara. Tidak ada yang dapat saudara dan saya membenarkan diri kita. Kita harus benar-benar menyadarin. Kita harus benar-benar menyadarin dan menerima bahwa kita membutuhkan akan keselamatan dan dibenarkan oleh Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa kita membutuhkan penyelamatan itu, banyak orang, saudara, saya katakan, banyak orang menggunakan akan kekuatan sendiri. Tanpa disadarin. Karena kehidupan kita secara nature, secara alami, salah satu contoh, kalau saya dulu mau meminta sesuatu kepada papa saya melakukan sesuatu yang baik, mungkin bersih-bersih rumah, cuci mobilnya, dan lain sebagainya, and then saya mengatakan kepada papa saya, meminta sesuatu. Melakukan sesuatu yang baik to get something. Ada amin, saudara. Kita menggunakan akan kekuatan secara nature manusia demikian. Oleh sebab itu kita pikir kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan di dalam offering kita, mungkin bagi orang yang percaya yang lain, membawa sesuatu mungkin buah-buahan, mungkin Tuhan berbeda terhadap kita. Mungkin kalau kita menyakitin diri kita, menyiksa diri kita, kita pikir bahwa Tuhan akan membenarkan kita. Sesuatu secara natural, manusia secara budaya, secara kebiasaan, manusia dibawa kepada hal yang demikian. Sehingga mempengaruhi akan kehidupan kekristenan. Sehingga kita sering mempertanyakan apakah kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Apakah benar Tuhan membenarkan kita? Kita bertanya-tanya. Bahkan ada sesuatu kepercayaan pun di mana pada saat kita mau untuk diampunin Tuhan, saya harus datang kepada seseorang di mana saya mengaku dan saya diberikan tugas untuk melakukan sesuatu. And then saya diampunin. Tuhan membenarkan. After I pray, maybe beberapa kali doa Bapa kami. Kadang-kala dengan hal-hal demikian, kita sepertinya dibenarkan dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita usaha, good merit yang kita lakukan. Kita merasa dibenarkan oleh Tuhan. Ada hal-hal juga yang lain, orang yang berpikir, terutama orang yang, saudara tahu bahwa orang yang masuk penjara adalah orang-orang yang tidak berbuat baik. Berapa banyak percaya? Mereka dipenjarakan karena mereka tidak berbuat baik. Kalau orang tidak mau berada di dalam penjara, harus berbuat. Ada amin, saudara. Saudara harus berbuat baik supaya saudara tidak dipenjarakan. Mereka berpikir demikian dengan Tuhan. Dengan kebaikan kita, Tuhan gak akan menghukum kita. Oleh sebab itu berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi. Ada yang haus. Ronald, please. Gitaris kita yang baru.
Haleluya. Kamu mau join saya untuk nonton football hari ini? Boleh ya? Saya sudah bawa di saudara. Ya. Ya. Kita akan sama-sama nanti ya. Saya bersama dengan Ronald akan minum sama-sama. It's very nice. Yeah. Ya. Oke. Dan juga I'm sorry karena istri saya lupa cuci. Last night saya minum milkshake. Ya, tapi lupa cuci. Silahkan dituangkan diminum. Hah? Beneran, Pastor. You want to drink it? Okay, pour it. Okay, that's it. Okay. Ya, mau minum? Ya. You want to drink this? Ya. Dalam kehidupan kita, ya, dia nggak mau minum, saudara, unless gelasnya bersih. Nice and cold is nothing wrong, tidak ada salahnya dengan tea-nya ini ya saudara, ya green tea with lemon and ginseng, ya honey. Nothing wrong, it is good, ya ini baik saudara. Tetapi kalau gelas kita, bejana kita ini kotor, God doesn't want to drink. Ada amin saudara. Segala perbuatan baik kita is good. Minuman ini baik. Tetapi karena bejana kita kotor, perlu dibasuh lebih dahulu. Ada amin saudara. Jadi perbuatan baik tidak akan membenarkan, oh you can have it. Ya, oke. Ya. Perbuatan baik kita tidak akan membuat Allah membenarkan kita. Karena bejana kita ini kotor. Kita lahir dengan kekotoran. Ada amin saudara. Tetapi dengan kuasa darah daripada Tuhan, yang mana Tuhan tahu kebutuhan kita, that's why we need it. Karena kita tidak ada yang bersih. Kita kotor. Oleh sebab itu kita perlu untuk dibasuh lebih dahulu, untuk kita dikuduskan lebih dahulu. Dan saudara, di dalam kehidupan kita, kita sering tanpa kita sadarin pengertian tentang berbuat baik yang kita pikirkan akan membayar dosa-dosa saudara. Yang kita pikirkan dengan perbuatan baik kita, dengan amal kita. Orang percaya amal. Kalau dengan amal, insya Allah kita akan dibenarkan. Mungkin kita dengan sesuatu hal yang kita lakukan, beberapa hal mungkin dengan pekerjaan, dengan apapun usaha-usaha kita lakukan, kita pikir kita bisa dibenarkan oleh Allah. Tetapi sayang, di dalam kitab Efesus pasal yang kedua dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ada amin saudara. Hasil usaha kita, saya minta untuk slide yang selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. The next slide. Merin, ya ini. Ini slogan daripada Merin saudara. Saya mendapatkan akan hal ini. Ya, slogan daripada Merin, earn and never given. Saudara mau menjadi Marine yang benar, harus benar-benar didapatkan, bukan hanya diterima atau diberikan begitu saja. Ya, dikatakan ini, it cannot be inherited, nor can it
ever be purchased, you and no one alive can buy it for any price. It is impossible to rent. It is cannot be lent. You alone and our own have earned it with your sweat, blood, and life. You own it forever. The title is United States Marine. Tetapi sangat berbeda, saudara. Sangat berbeda. Marine, you earn it. Karena usaha. Karena keberanian. Ya. Tetapi, next slide. You are saved by grace through faith. And it is not from yourself. It is God's gift, not from work. So that no one can boast. Ephesians 2 verse 8 and 9 dikatakan. Tadi yang kita baca bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Will be saved dikatakan, will be saved. John 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan ya, iman. Karena percaya. Dan ayat ini pun dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-26 dan ke-27. Yang mengatakan maksudnya ialah untuk Roma pasal 3 ayat 26 dan 27 yang tadi kita baca. Yang dikatakan maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Yesus. Ayat 27 dikatakan, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Berdasarkan iman. Bahwa saudara dan saya dibenarkan berdasarkan iman kepercayaan saudara kepada Tuhan. Pada saat setiap daripada kita percaya, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dapat menyelamatkan akan kehidupan saudara. Bahwa saudara membutuhkan akan keselamatan supaya saudara bisa hidup di dalam kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saat itu juga saudara dibenarkan oleh Tuhan. Ada amin saudara. Saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa jika demikian apakah kita bermegah? Tidak ada. Saudara dan saya tidak akan dapat bermegah oleh perbuatan-perbuatan kita. Ada amin saudara? Jadi kalau dasarnya adalah iman dan hanya iman, bukan perbuatan. Ada amin saudara? Bahwa bukan perbuatan. Bukan apa yang kita lakukan. Mungkin saudara bertanya kalau itu ya, kita kalau bukan perbuatan, hanya iman, maka dari itu kita boleh berbuat dosa dong. Hati-hati. Saudara dapat berbuat dosa. Saudara bisa jatuh dalam dosa. Tetapi saudara nggak bisa hidup di dalam dosa. Roma pasal yang ke-6, ayat yang 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan, demikian juga Rasul Paulus berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Shall we continue in sin? Dikatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bukan supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu. Dikatakan ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak.
Karena apa? Karena dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dikatakan, atau tidak tahukah bahwa kita semua yang dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya. Dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah orang-orang yang mau mati, menguburkan akan manusia lamanya. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, nggak mungkin orang yang sudah mati dapat melakukan akan dosa lagi. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, tidak. Sekali-kali pun tidak. Karena kita sudah mati oleh dosa. Saudara menyadarin akan dosa kita. Kita membutuhkan Tuhan. Biarlah dosa itu mati oleh kematian daripada Yesus. Dan kita hidup di dalam kebangkitan bersama dengan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu roh yang membangkitkan Yesus ada di dalam kehidupan saudara. Ada amin saudara. Supaya setiap daripada kita bukan hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kebangkitan daripada Tuhan. Dan saudara dan saya tidak akan mengingini akan kehidupan dosa. Kalau saudara dan saya masih mengingini akan dosa, cek apakah saudara sudah benar-benar mau hidup bersama dengan Tuhan. Apakah saudara sudah menguburkan akan manusia lama saudara? Mungkin saudara berpikir, ya, kalau begitu juga gak perlu berbuat baik dong. Kalau hanya iman, gak perlu berbuat baik. Sekali-kali juga tidak, karena perbuatan baik kita. Di dalam kitab Yesaya katakan, pasal yang ke-64, ayat yang ke-6, yang mengatakan bahwa kesalahan kita seperti apa? Kain kotor, just like filthy rag dikatakan. Seperti kain kotor, kesalahan kita, berarti segala sesuatu yang kita perbuat, yang menurut kita saleh, menurut kita baik, semuanya tidak akan dapat membuat saudara dan saya dibenarkan. Ada amin saudara. Kalau kita sebagai manusia melakukan perbuatan baik, ya, saudara sering orang memikirkan untuk berbuat baik karena saudara mengikuti hukum. Ada amin. Karena hukum, saudara melakukan baik. Tadi yang saya katakan, karena kita takut untuk masuk penjara, maka dari itu kita melakukan sesuatu yang baik. Ada amin. Kita melakukan sesuatu yang baik karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Itu yang kedua. Ada amin saudara. Yang sering kita pikirkan demikian, tetapi bukan demikian yang ada di dalam firman Tuhan. Sering di dalam pemikiran yang demikian terbawa-bawa di dalam kehidupan kita sehingga kita mengecilkan akan kebesaran Tuhan. Kadang-kala kita kontradiksi saudara. Kadang-kala kita kontradiksi di dalam kita menyanyikan Allah Maha Besar. Ya, tadi lagunya bagaimana itu? Allahku Maha Besar, Allahku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Allah Maha Besar. Tapi seringkali kita mengecilkan Allah. Kontradiksi di dalam pengetahuan akan iman kita. Kadang-kala kita mengecilkan Allah dengan kita pikir kalau kita beri sesuatu, Allah akan mengerti kebutuhan kita. Akan memberi kebutuhan kita. Enggak. Saudara memberi atau tidak, saudara tidak akan membuat atau mengurangi Allah tahu atau tidak. Ada amin. Mungkin pada saat kita ingin memberi, kita pikir kalau kita memberi,
nanti Tuhan akan memberkatin kita. That is wrong konsep akan kebesaran Tuhan. Ada amin, saudara. Sesuatu konsep yang salah. Maka dari itu saya katakan di dalam kitab Roma akan menjadi sesuatu dasar doktrin yang kuat di dalam kita mengenal akan Tuhan kita. Karena saudara, saya ingin memberikan sesuatu hal bahwa kita melakukan perbuatan baik yang pertama karena Galatia 5 ayat 22. Ada amin, saudara. Karena hidup bersama dengan roh itu membuat kita untuk membuahkan akan buah-buah roh. Yang mana kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua buah itu ada karena roh yang mengajarkan, yang membimbing kita, yang membawa kita untuk menghasilkan akan buah kebenaran itu. Ada amin, saudara. Buah roh itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi buah itu ada bukan karena kita mau. Karena kebaikan kita untuk Tuhan. No. Kalau kita baik, melakukan sesuatu yang baik dengan memberi. Bukan karena kita mau untuk membuat Allah tahu bahwa saudara membutuhkan. Ada amin. Saudara, Allah sudah tahu. Yang kedua, saudara dan saya berbuat baik. Saudara dan saya berbuat baik karena kita mengasihi Tuhan. Buka kita sama-sama di dalam kitab Yohanes. Pasal yang ke-14. John verse 14, verse 15. Kitab Yohanes 14, di sini panas sekali ya. Ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Segala perintahmu. If you love me, keep my commandment. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dikatakan. Kalau kita mengasihi, maka dari itu kita menuruti segala perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan. Saudara, berapa banyak di antara kita sering kita lewat Freeway 59? Ya, kita lewat Freeway 59, mungkin dari Sugarland menuju ke downtown, ya, atau menuju ke airport. Kecepatan kira-kira berapa, saudara? No, I think 65. Ya, mungkin Ibu Ros sering ngebut itu. Ya, 65 kecepatan. Kalau saudara dan saya drive 65, berapa banyak saudara disalib? Mungkin banyak orang nyalip saudara dan saya. Ya, karena kita jalan 65. Mereka tahu bahwa mereka harus drive 65. Mereka tahu karena sign-nya ada. Ada amin, saudara. Ya, perhatikan hal ini. Semua orang tahu karena sign-nya ada. Peraturan ada, hukumnya ada. Semua orang tahu. Tetapi berapa banyak orang melanggar? Banyak orang melanggar, meskipun mereka tahu hukum. Tetapi, karena saya takut, kalau drive 65, mungkin jantung saya copot. Maka dari itu saya nggak mau drive 65. Anak dan keluarga saya tahu, ini contoh ilustrasi ya.
Anak dan istri dan anak-anak saya tahu bahwa saya nggak akan drive lebih daripada 65. Kalau saya berada di kendaraannya Kevin atau Kenny, mereka nggak drive 65 ke atas karena mereka mengasihin saya. Otherwise jantung saya copot. Ada amin, saudara. Tetapi kalau hukum, mungkin mereka don't care. Oleh sebab itu, kitab Roma mengajarkan hukum tidak menyelamatkan. Kita dibenarkan bukan karena hukum Taurat. Karena saudara dan saya nggak bisa mengikuti hukum Taurat. Saudara dan saya berbuat baik karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti akan perintahnya. Ada amin, saudara. Kalau perintahnya give and it will be given, saudara memberi karena saudara mengasihi Tuhan. Bukan karena supaya Tuhan tahu. Supaya kantong saudara diisi oleh Tuhan. Tuhan itu besar. Allahku maha besar. Ada amin, saudara. Jangan kontradiksi di dalam kehidupan kita. Kita percaya sungguh-sungguh. Kalau memang Tuhan itu besar di dalam kehidupan kita, ya, kebesaran Tuhan jangan dikecilkan dengan segala sesuatu. Ya. Sering sekali saya melihat ada orang mau selamat aja, dibuat susah. Kenapa kita pikir ya? Kenapa? Saya dulu, maka dari itu susah selamat. Karena saya harus katekisasi di 3 bulan, saya nggak mau. Saya nggak mau katekisasi 3 bulan baru selamat. Di dalam Alkitab tidak ada keselamatan dipersulit dengan perbuatan kita selamat. Pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya selamat. Kita dibenarkan. Baru perbuatan baik kita, karena kita mengasihi Tuhan. Kita Bible study siang hari ini. Jangan nonton soccer. Oke? Bible study. Karena kita mengasihi Tuhan. Ada amin, saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan melakukan segala perintahnya, yaitu yang tadi saya katakan, memberi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan berbaik hati kepada siapa saja. Melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita mengasihi Tuhan, boleh saudara katakan amal. Boleh. Tetapi bukan untuk membayar Tuhan. Bukan untuk menyuap Tuhan. Tuhan jangan dikecilkan dengan hal-hal yang demikian. This is amazing grace. Amin. Kalau tadi kita nyanyikan, this is amazing grace. Kita goyang dong. Amin. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, we don't have to pay nothing. Silakan slide yang terakhir. Ya, kita nggak perlu membayar apa-apa. Ya. Kita dibenarkan oleh kasih anugerah daripada Tuhan. Bukan usaha saudara dan saya. Maka dari itu saudara, jangan berusaha apapun juga untuk dibenarkan. Tuhan sudah membenarkan kita, that's it. Oleh sebab itu kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama mengatakan, there is no more condemnation. Gak ada tuduhan lagi, gak ada yang dapat menghukum kita lagi. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ada amin saudara. Jangan feel guilty. Seringkali kita hidup feel guilty sehingga kemuliaan Tuhan gak nyata dalam kehidupan kita. Pada saat kita merasa tertuduh, maka dari itu susah sekali. Tema kita together glorious. Seringkali di dalam pengertian kebenaran ini mengganggu kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita merasa
masih tertuduh, masih tertuduh, masih tertuduh. Tetapi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita dibenarkan. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bahkan kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Haleluya. Kalau saya melihat hukum Taurat, frustasi saudara. Tetapi karena saya merasa dibenarkan dan mengasihi dia, mudah sekali. Kalau firman Tuhan katakan, ya, hormatilah bapak ibumu, mudah. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, berapa banyak mengasihi Tuhan? Hormatilah bapak ibumu. Ada amin saudara. Berapa banyak mengasihi Tuhan? Jangan mencuri. Perintah Tuhan gampang, simple sekali. Jangan membunuh. Jangan menjauhkan dari ibadah-ibadah saudara. Saudara sering bolos gak ke gereja, saudara gak mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, listen to me. If you love Him, you will keep His commandment. Ada amin saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, of course, kita enggak akan melakukan yang menyimpang akan firman Tuhan. Yang tadi saya katakan, ya, kalau kita mengasihi akan Tuhan, maka dari itu kita akan melakukan segala perintah Tuhan. Apapun juga. Bukan karena legalism, tetapi karena kita mengasihi. Karena kita mengasihi. Ada amin saudara? Let's pray.